Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord.
The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lonely the world in sin and error pining, till He appear and the soul fed His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. One night divine, oh, night when grass is born. Lonely the world in sin and error pining, till He appear and the soul fed His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. One night divine, oh, night when grass was born. Oh, night divine, oh, night divine. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. So night divine, oh, night when grass is born. Oh, night divine. Oh, night Terpujilah kepada Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Di hari Natal ini kami kembali mengenang sebuah pemberian yang begitu berharga dari Bapa di sorga bagi seluruh umat manusia, yaitu anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di dalam sesi pada saat ini Tuhan Engkau sendiri yang berbicara untuk memberkati setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan, sehingga setiap dari mereka boleh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat bagi kehidupan mereka. Bimbing hamba-Mu dari awal hingga akhir Tuhan, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba adalah isi hati Tuhan bagi seluruh jiwa-jiwa yang mendengarkan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Natal. Di tahun 2021 Natal adalah sesuatu yang sangat spesial. Mengapa? Karena kita telah melewati selama 2 tahun ini sebuah masa pandemi yang begitu berat, sehingga
hari ini kita boleh ada untuk mendengarkan firman Tuhan ini, bahkan untuk merayakan hari Natal ini, kita percaya semua adalah karena kasih Bapa di surga yang tetap ada dan begitu nyata bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari Natal ini kami mengajak untuk kita mengenang sebuah pemberian dari Bapa di surga, yaitu kasih yang datang dari surga. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di hari Natal, kita mengingat bahwa Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemberian yang begitu luar biasa. Saya masih ingat di tahun 2019, sebelum pandemi, di bulan Desember di tanggal 26, saya memberikan sebuah hadiah kepada anak saya, yaitu seekor anak anjing pudel sebagai hadiah Natal bagi dia. Saya melihat betapa sukacitanya anak saya menerima seekor anak pudel ini, dan dia tertawa tak henti-hentinya. Dia merasa dia perlu dia jagai betul-betul, sampai hingga hari ini anak pudel itu menjadi binatang kesayangan anak saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, anaknya sendiri. Apakah artinya itu? Anak adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang bapak. Anak adalah harta yang paling berharga yang dapat dimiliki oleh sebuah keluarga. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah anak yang tunggal yang diberikan kepada kita umat manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak berarti bukan hanya sebuah benda, tetapi anak adalah representasi atau gambaran sesungguhnya dari Bapa di surga. Ketika Bapa di surga memberikan anak yang tunggal, berarti dia memberikan dirinya sendiri kepada kita semua, umat yang percaya kepadanya. Saya masih teringat ada satu kisah di mana di bulan Desember di hari Natal seperti ini, ada seorang anak pengacara yang terkenal. Dia menemui bapaknya. Dia berkata demikian, Papa kan pengacara yang terkenal. Saya tahu Papa selalu sibuk untuk melayani klien-klien Papa. Papa selalu bilang, Papa harus memberikan sesuatu yang sungguh-sungguh karena kliennya membayar waktu yang cukup mahal kepada Papa. Jadi Papa harus memberikan waktunya kepada mereka dengan sungguh-sungguh. Anak ini berkata kepada papanya, dia bilang begini, di hari Natal, Papa, saya ingin memberikan Papa satu hadiah. Dan kemudian anak itu mengeluarkan satu amplop, dan di dalam amplop itu ada sejumlah uang yang ada di dalamnya. Dan ayahnya ini melihat uang tersebut, dia bertanya, untuk apakah uang ini? Dan ayahnya sangat terkejut karena jumlah uang tersebut adalah jumlah yang cukup besar. Dia pun juga heran, dari mana anak ini mengumpulkan sedemikian banyak uang yang diberikan kepada papanya. Nah, anak ini berkata, ya Papa, ini adalah uang yang saya selalu simpan, uang yang selalu saya simpan ketika saya mau bermain sama Papa, saya mau berbincang-bincang sama Papa, tetapi Papa selalu nggak punya waktu. Dia lihat uang itu begitu banyak dan dia bertanya, nah terus kenapa kamu memberikan uang ini? Ya, saya mau membayar waktu buat Papa, saya pengen punya waktu bersama dengan Papa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita mengerti ketika Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, sesungguhnya dia sedang memberikan dirinya sendiri untuk bersama-sama dengan kita, karena dia punya suatu rencana yang besar bagi umat manusia yang dikasihinya. Tentunya banyak orang akan bertanya-tanya, mengapa kalau Bapa di surga begitu mengasihi kita, mengapa dia harus menjadi seorang anak dan menjadi seorang manusia? Saudara, sesungguhnya faktanya adalah Allah sanggup kok menjadi apapun yang dia ingini. Dia sanggup untuk datang menjadi sesuatu superhero, sesuatu sosok yang besar, yang lebih besar daripada semua manusia yang ada di dunia. Tetapi Bapa di surga tidak memilih seperti itu. Dia memberikan anak yang tunggal untuk dilahirkan menjadi seorang manusia, supaya manusia dapat mengerti bahwa Allah mengerti, Allah peduli dengan apa yang dapat kita rasakan, dan Allah mengerti segala kelemahan-kelemahan yang kita miliki sebagai manusia. Oleh karena itu, biarlah di hari Natal ini kita menangkap betul-betul mengapa Bapa di surga memberikan sebuah kasih yang begitu besar bagi kita semua umat manusia, bahkan kita manusia yang berdosa. Yohanes 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa di sorga memberikan Yesus sebagai hadiah bagi kita di hari Natal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak beroleh binasa. Bapa di surga pengen untuk kita dapat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita. Tetapi ada satu hal yang harus kita lakukan. Kita harus percaya kepada Yesus. Bagaimana kita dapat percaya kepada Yesus? Saya akan berikan contoh bagaimana orang tidak percaya kepada Yesus. Banyak orang berkata, "Loh, kenapa kok Yesus harus datang menjadi seorang manusia? Mengapa Yesus tidak datang menjadi raja saja? Mengapa dia harus menjadi orang yang biasa-biasa saja?" Saudara boleh bertanya dan boleh mengatakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus sudah terjadi terlalu lama. Sudah 2000 tahun lebih, sehingga sulit untuk kita dapat percaya bahwa kejadian itu ada. Satu hal yang harus kita percayai, bahwa setiap dari kita pernah melakukan dosa. Setiap dari kita sudah banyak melakukan kesalahan, sehingga seperti yang firman Tuhan katakan, semua orang telah berdosa. Roma 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita harus mengerti bahwa di dalam setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan, semuanya mengandung konsekuensi. Tidak ada satupun kesalahan yang tidak luput daripada hukuman. Dan firman Tuhan jelas mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Oleh karena itu, mungkin bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini baru mendengarkan nama Yesus, dan saudara mungkin sulit atau belum percaya, saudara, marilah kita percaya bahwa setiap dari kita yang telah berdosa, kita semua sudah dihadapkan oleh hukuman yang akan membinasakan kita. Sehingga hari ini kita tahu bahwa kita perlu untuk diselamatkan. Dan ada berita sukacita bagi saudara sekalian, bahwa ada jalan di mana kita dapat dibebaskan dari hukuman yang kekal, dari kebinasaan, yaitu apabila hari ini kita mengambil keputusan bahwa Bapa di sorga yang mengasihi kita dengan luar biasa, Dia telah memberikan Yesus anaknya yang tunggal sebagai pendamai, sebagai juru selamat bagi kita semua umat manusia. Efesus 2 ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kita tahu bahwa keselamatan kita datangnya bukan oleh karena perbuatan kita. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ingat, setiap dosa yang kita lakukan adalah dosa yang kita lakukan terhadap Bapa di sorga. Dan hanya ada satu pribadi yang dapat melepaskan kita dan melepaskan pengampunan kepada kita, yaitu Bapa di sorga sendiri. Namun Bapa di sorga telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi pengampun bagi dosa kita, menjadi penyelamat bagi kita. Oleh karena itu, sekali lagi kita tahu bahwa keselamatan yang datang daripada Yesus bukan karena perbuatan manusia. Itu hanya bukti dari Bapa di sorga yang tetap mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu, biarlah kita terima dengan iman sungguh-sungguh. Ketahuilah Bapa di sorga sesungguhnya rindu untuk tetap bersatu bersama dengan kita manusia yang dahulu berdosa, yang telah meninggalkan Bapa di sorga. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka hati kita. Kita terima dengan sungguh-sungguh Yesus sebagai juru selamat bagi hidup kita, supaya kita dapat beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal berarti kita hidup mulai hari ini bersama dengan Bapa di sorga untuk selama-lamanya. Namun hidup yang kekal juga bukan hanya berarti waktu saja, tetapi hidup yang kekal juga berarti tentang kualitas kehidupan kita. Di dalam hidup kita, apakah hidup kita ini sedang mengejar sesuatu yang tidak kekal? Hidup kita apakah sedang dipimpin oleh sesuatu yang membawa kita ke dalam kebinasaan? Markus 8 ayat yang ke-36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Seringkali manusia mengejar
seperti kekayaan, ketenaran, jabatan, dan mereka mengejarnya dengan sungguh-sungguh. Mereka bahkan tidak sungkan-sungkan untuk menghabiskan seluruh waktunya, bahkan kesehatannya, bahkan keluarganya. Dan tidak sedikit dari orang yang seperti itu ketika mereka mencapainya dan mereka baru sadar bahwa mereka kehilangan harta yang sesungguhnya. Mereka kehilangan waktu bersama-sama dengan keluarga. Di dalam hidup ini, marilah kita mengejar sesuatu yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yesus akan menunjukkan kepada kita di dalam kasih-Nya begitu banyak sekali yang dapat kita lakukan di dalam kasih. Dan segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kasih akan membuat kita untuk supaya apapun yang kita perbuat itu berarti dan membawa berkat bagi kita manusia. Demikian juga hidup yang dipimpin oleh sesuatu yang membawa ke dalam kebinasaan. Apakah itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Itu adalah sifat-sifat dan tabiat kita. Seringkali orang ingin hidup yang mulia, hidup membuat suatu kehidupan yang baik, tetapi seringkali mereka tidak tahu jalan yang harus mereka lakukan sehingga hidup mereka menjadi sia-sia. Saya teringat suatu hari kita melakukan perjalanan ke Surabaya. Kita melewati jalan darat, tidak melewati jalan tol. Sebuah jalan yang harusnya menurut peta dapat dijalani dalam waktu 5-6 jam. Pada waktu itu kita tersesat sampai 8 jam. Mengapa demikian? Karena kita tidak tahu jalan mana yang harus kita lalui. Seringkali kita melewati sebuah jalan masuk ke dalam satu desa dan kita baru sadar bahwa desa tersebut tidak membawa kita ke kota Surabaya. Akhirnya kita harus kembali ke jalan yang tadinya kita lalui dan kita melanjutkan perjalanan. Namun seperti kita ketahui bahwa waktu terbuang dan tidak dapat diambil kembali. Nah, di dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita tidak mempunyai jalan yang tepat, hidup akan menjadi sebuah kehidupan yang tidak berarti. Namun Yesus datang ke dunia, Dia tahu bahwa kelemahan manusia dan Dia tahu bahwa Dia adalah satu-satunya pribadi yang dapat membawa manusia ke dalam jalan Bapa di sorga. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus adalah jalan yang Bapa di surga berikan kepada kita, karena Bapa di surga rindu untuk bersatu bertemu dengan kita, masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Marilah kita masuk ke dalam jalan tersebut. 2 Petrus 1 ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dengan jalan yang Yesus berikan, maka manusia dapat mengerti apa yang harus dilakukan. Seringkali orang banyak sekali yang dia tersesat. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan sesungguhnya membawa ke dalam kebinasaan dan membawa kepada kehancuran. Mengapa demikian? Karena manusia hidup di dalam kedagingan, dan di dalam daging ada sifat-sifat tabiat daging yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang tidak menyukakan Allah dan membawa kita ke dalam kebinasaan. Sebagai contoh, saudara, mudah untuk orang menjadi marah, dan amarah yang sesaat dapat menghancurkan sebuah hubungan. Mudah bagi seseorang untuk juga hidup di dalam keserakahan sehingga mereka kehilangan nama baik. Manusia juga mudah jatuh ke dalam hawa nafsu. Memang mudah orang akan berkata, kalau saya melakukan salah, bukankah cukup saya meminta maaf? Cukup bahkan untuk membenarkan apa yang kesalahan yang saya lakukan. Sebuah amarah sesaat yang menghancurkan hubungan mungkin dapat diperbaiki kembali, tetapi seperti gelas yang pernah pecah, bekas retak itu tidak akan pernah hilang. Demikian juga nama baik, melalui keserakahan mungkin orang akan jatuh ke dalam tipu daya, korupsi. Mungkin mereka dapat mengembalikan kerugian yang disebabkan
oleh karena keserakahan mereka, tetapi mereka tidak akan pernah luput dari yang namanya hukuman. Bahkan nama baik mereka tidak akan dapat dipulihkan. Orang akan terus mengenang siapakah orang yang telah melakukan keserakahan tersebut sehingga melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Demikian juga dengan hawa nafsu. Seringkali kita sulit untuk mengontrol hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada disebabkan oleh mungkin mata kita, pikiran kita, yang membuat kita melakukan sebuah perbuatan yang menghancurkan keluarga. Mungkin kita dapat meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah kepercayaan itu akan hancur dan sulit sekali untuk dibangun kembali. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus datang menjadi jalan bagi kita, dan jalan yang Yesus bawa adalah jalan kasih yang diberikan dari Bapa di sorga. Dan jalan tersebut itulah yang membawa kita kepada sebuah janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Coba bayangkan apabila hidup kita dipenuhi dengan kasih, hubungan yang dipenuhi dengan kasih, kita tidak dipimpin keegoan, keakuan kita, maka kita akan dapat membangun sebuah hubungan yang begitu kuat di dalam kehidupan kita. Dan apabila kita bekerja dengan kasih, kita tidak dikuasai oleh keserakahan, kita tidak dipimpin oleh target seperti uang dan barang-barang yang fana. Apa yang kita lakukan pasti berhasil dan membawa berkat bagi setiap orang yang menerimanya. Demikian juga di dalam pekerjaan, apabila kita lakukan dengan kasih, bukan hanya nama kita yang dikenang oleh banyak orang, tetapi nama Tuhan juga dipermuliakan. Demikian juga di dalam hubungan keluarga, apabila terus kita berjalan di dalam kasih. Bapak Ibu, bahkan untuk kita dikuasai untuk hawa nafsu untuk menyakiti orang-orang yang kita kasih, hati kita tidak akan dapat melakukan hal itu, sehingga keluarga akan tetap terus bersatu. Dan keluarga adalah sumber damai sejahtera dan kebahagiaan bagi kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari Natal ini marilah kita mengingat sebuah hadiah yang begitu berharga dari Bapa di sorga bagi kita semua umat manusia. Dia berikan hadiah itu dalam bentuk seorang anak manusia yang bernama Yesus. Namun Yesus yang bayi itu dia berikan untuk membawa sebuah janji, bahwa apabila setiap dari kita yang dengan iman percaya menerima Yesus di dalam kasih, maka kasih itu yang akan memerintah hidup kita. Oleh karena itu di hari Natal ini, marilah kita mengambil satu keputusan. Izinkanlah Yesus di dalam kasih-Nya untuk memerintah hidup kita. Yesus dapat memerintah hidup kita apabila kita berhenti memerintah hidup kita sendiri. Apabila kita mengambil keputusan bukan oleh karena ego, bukan karena kepentingan pribadi, bukan oleh karena kepandaian pribadi kita memimpin hidup kita, bukan oleh karena harta, bukan oleh karena kekayaan kita memimpin hidup kita, tetapi kita mau memberikan hidup kita seluruhnya untuk dipimpin oleh Yesus, maka kasih itu akan memimpin hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila hari ini engkau percaya bahwa hadiah itu telah diberikan pada kita, marilah kita berikan kepada Yesus, yaitu hati kita sepenuhnya untuk diisi oleh kasih Allah, dan kita berikan hidup kita seluruhnya untuk dipimpin oleh Allah. Memang hati kita dan hidup kita tidak dapat membalas segala sesuatu yang Yesus telah berikan di dalam hidupnya, di mana Dia telah mati bagi kita di atas kayu salib. Dialah yang pertama memberikan hidupnya kepada kita. Tetapi biarlah kita berikan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang memerintah hidup kita dan sebagai juru selamat yang menyelamatkan hidup kita, sehingga kita semua dapat disatukan kembali bersama dengan kasih Bapa untuk masuk ke dalam hidupan yang kekal mulai sekarang untuk selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera Natal menyertai kita semua, memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin.